Oke ya, kita akan masuk mengenai payroll. Nah, ada 3 master data ya yang akan terlibat ketika kita menjalankan payroll. Yaitu yang pertama adalah employee master data. Ya, ini nanti Anda tambahkan di buku ini employee master data ya. Master data employee, kemudian ada time data, ada travel data. Nah, kalau employee master data pasti dia ngambil data salary, ya data-data yang ada di info type basic pay, ya itu ada di employee master data. Kemudian dia akan ambil juga data time data, yaitu yang waktu kerja, ada lembur enggak, kemudian dia ada ini apa nggak masuk. Kalau dia nggak masuk berarti harus dipotong gajinya. Ini bicara time data. Kemudian travel data. Mungkin dia ada perjalanan dinas keluar kota. Nah, ketika dia keluar kota, maka dia kan nggak absen, ya nggak hadir. Nah, tapi dia jangan sampai dihitung bolos, gitu nggak kerja. Kenapa? Karena dia kan ditugaskan untuk misalnya keluar kota. Ya, jadi ini adalah 3 master data yang akan terlibat ketika kita menjalankan payroll. Nah, ketika payrollnya sudah dijalankan, maka akan keluar yang namanya remuneration statement. Remuneration statement ini adalah slip gaji, ya. Nah, kalau terima slip gaji, nggak terima gaji kan repot, ya. Makanya kita pasti terima gaji, payment to various recipient. Ya, kemudian setelah pegawai semua terima gaji, terima slip gaji, maka pengeluaran perusahaan ditransfer ke accounting, dimasukkan ke jurnal, ya, jurnal pengeluaran gaji. Nah, apa saja sih yang termasuk proses di payroll? Ya, yang pertama menghitung pendapatan, ya. Di sini menghitung pendapatan. Jadi upah pokok, tunjangan, ya itu semua dihitung itu berupa gross, ya pendapatan kotor. Nah, kemudian kita ada statutory and voluntary deduction. Jadi ada potongan. Kalau statutory itu potongan wajib, contohnya kayak pajak itu wajib. Kemudian kalau voluntary itu adalah misalnya kita punya cicilan, volunteer itu kan cicilan. Nah, itu juga kita dikurangi. Jadi kita terima nanti hasilnya net sih, itu yang ditransfer. Ya, itu payroll prosedur. Kemudian, nah yang termasuk ke dalam pendapatan di sini ada basic pay, ya basic pay ini pendapatan, gaji upah pokok. Kemudian ada gratitudes, gratitudes ini, gratuities ini apa bonus, bonus, ya bonus atau benefit atau privilege yang diberikan kepada kita ya oleh perusahaan. Kemudian misalnya sakit di rumah sakit gitu ya. Itu pendapatan maksudnya gimana? Kita dibayarin ongkos rumah sakitnya. Itu di cover oleh perusahaan. Kemudian ada bonus, kemudian kita ini dikasih jatah cuti liburan. Nah, itu juga termasuk remuneration. Kemudian lembur ya. Terus ada shift work bonus, biasa misalnya yang shift malam itu dapat uang kopi. Nah, itu dapat shift work bonus. Jadi ini adalah pendapatan ya, remuneration itu pendapatan. Elemen pendapatan itu ini semua. Ya. Nah, kemudian ada elemen pengurangan. Ada yang statutory, ada yang wajib, ada yang voluntary, itu berdasarkan kerelaan karena kita sendiri. Ya, yang pertama pinjaman itu pasti voluntary. Ya, kalau nggak minjam ya pasti nggak akan dipotong. Kemudian tax, ini wajib, statutory. Kenapa ya kita wajib bayar pajak? Ya, kemudian ada biaya transfer. Nah, ini terjadi kalau rekeningnya beda dengan rekening payroll perusahaan. Contohnya kalau kayak misalnya Maranatha payrollnya PCA, tapi kalau dia punyanya NISP gimana? Ya bisa, cuman dapat biaya untuk transfer ke NISP. Ya, kemudian ada asuransi ini asuransi ketenaga kerjaan.
asuransi pensiun. Nah, itu semua adalah yang wajib kayak BPJS sekarang kan wajib, asuransi ketenagakerjaan itu wajib. Nah, ini ada yang wajib, ada yang wajib, ada yang nggak wajib. Ya. Nah, masih ingat ini payroll area. Jadi kalau kita perusahaan misalnya di sini dia menjalankan dua payroll area, yaitu payroll area XX dan payroll area YY. Artinya apa? Artinya berarti dia punya dua waktu penggajian yang berbeda. Contoh yang payroll area XX dia adalah yang penggajiannya setiap tanggal 28. Ya. Nah, kalau payroll area YY setiap minggu, yaitu setiap hari Kamis. Nah, itu payroll area YY. Jadi di sini payroll area bergantung dari ya perusahaan tersebut melakukan payroll berapa kali gitu. Ya. Maksudnya bukan satu orang dapat gaji mingguan sama gaji bulanan, bukan, tetapi ini misalnya pegawai yang sistem kerjanya misalnya shift, nah itu gajinya tiap hari Kamis. Kalau di Indonesia jarang ya gajian hari Kamis. Di Indonesia gajiannya kalau pegawai yang di garmen-garmen itu biasanya di pabrik itu gajiannya tiap hari Sabtu. Nah, kalau yang bulanan ini yang di kantor, ya itu. Jadi itu perlu dua payroll area. Ya, ini sudah dijelaskan terus mengenai payroll area. Nah, kemudian kalau di SAP di sini ada proses untuk menjalankan payroll, yaitu yang pertama itu adalah rilis payroll. Ya, jadi kita ini masuk ke prosesnya. Jadi yang pertama ini tuh ada di PA03 kalau dilihat. Ya, kalau kita lihat nanti di PA03 statusnya yang pertama kita harus rilis payroll-nya. Nah, baru kita bisa mulai start payroll. Nah, ketika start payroll di sini ada di sini nih, ada control record status. Nah, ini yang suka keluar di ujian. Ya, kalau rilis payroll, control record statusnya juga rilis. Nah, tapi kalau pas start payroll dia juga statusnya masih rilis for payroll. Jadi ini yang namanya control record status. Nah, ketika payroll-nya dijalankan, kalau ada error, ada koreksi, maka statusnya berubah jadi release for correction. Kita harus rubah dulu database kita, master data, kita harus rubah, baru harus statusnya release payroll lagi, baru kita ulangi. Gitu, ini status. Ya, kemudian kalau sudah oke, kita exit payroll. Nah, begitu exit payroll, kontrol status record kita jadi end payroll. Ya. Kemudian kita lakukan aktivitas setelah payroll, yaitu masuk ke accounting dan lain-lain. Ya, coba saya tunjukkan dulu di SAP-nya. Bentar ya. Ya, saya tunjukkan. Nah, kita bisa masuk di PA03. Nah, payroll area misalnya saya pilih X0. Ya, nah di sini kita bisa edit. Nah, ini. Jadi payroll status itu ada release for correction, exit payroll, check payroll status. Nah, jadi ini tadi ketika kita statusnya kita release for correction. Ya, ini release berarti kita jalankan. Ya.
Saya ini lagi stop share. Nah, jadi rilis payroll, nanti dia start payroll, ini statusnya rilis for payroll, rilis for payroll, rilis for correction, end of payroll, ya. Itu yang namanya di PA 30, ya. Nah, ini, ya. Ini ada payroll status, rilis for payroll, ya. Nanti ketika kita jalankan, ya, statusnya berubah. Ya, ini payroll control record yang penting. Oke, nah kemudian kita nanti di exercise Anda akan jalankan untuk payroll driver, ini untuk menjalankan payroll, ya. Nah, dia mulai dari awal mulai bekerja bisa terus sampai sekarang, bisa lihat. Ya, ini nanti ketika exercise Anda akan kerjakan. Nah, exercise-nya nanti pakainya yang Catherine Camino. Ya, karena yang George Vega belum muncul, jadi kita pakai nanti Catherine Camino. Ya. Nah, di sini ketika kita menjalankan payroll, kalau terjadi error, maka kita harus perbaiki. Nah, perbaikinya di mana? Di info type 0003. Ya, jadi kita perbaiki di info type 003. Nah, kemudian kita perbaiki juga yang ini personel number yang masih salah gitu. Kita harus perbaiki. Nah, kita cari, oh misi A, B, C masih salah, kita perbaiki errornya. Nah, kita jalankan lagi ya dengan perbaikan. Nah, kalau sampai error lognya free. Nah, kalau sudah free baru payroll ini bisa dijalankan. Ya, nah setelah itu kita bisa lihat slip gaji. Ini juga nanti ketika exercise Anda bisa lihat remuneration statement, contoh slip gaji. Ya, nanti Anda bisa lihat. Nah, setelah payroll-nya dijalankan, uang sudah ditransfer ke gaji masing-masing pegawai, maka ada subsequent activity. Subsequent activity ini aktivitas yang terjadi setelah menjalankan payroll, yaitu apa? Reporting. Jadi reportnya bisa annually, bisa under period, atau bisa tiap bulan per payroll period atau period independent. Jadi ini di sini kita bisa lakukan reportingnya. Ya. Nah kalau per payroll period itu apa sih? Nah itu sebagai contoh itu untuk informasi pajak. Nah, itu kan kita harus lakukan tiap periode payroll. Jadi setiap periode payroll kita pasti akan masukkan ke cost accounting, ya, ke finance sama ke tax information. Nah, kalau annually biasa kita akan tampilkan untuk tax reporting per tahun. Jadi kayak PH21 tahunan. Nah, nanti SAP harus mengenerate ya laporan pajak tiap pegawai. Nah, itu adalah annually. Terus kalau misalnya kita diminta tiap 4 bulan, yaitu other period. Contohnya misalnya mau minta laporan triwulan. Nah, berarti itu tiap 3 bulan kita harus bikin laporan. Ya, atau period independen tergantung dari manajemen. Kepinginnya gimana? Mau periodenya tiap berapa bulan sekali kita bisa tampilkan reportnya. Ya, jadi ini adalah subsequent activity untuk kita menjalankan payroll. Ya, annually itu tiap tahun, ya per period ini tiap bulan, tiap gajian, ya period independen tergantung keinginan perusahaan, atau other period misalnya report quarterly atau report triwulan. Ya, nah itu payroll, sedikit payroll sih. Nah, kemudian kita akan lakukan exercise. Ya, exercise ini Anda nggak bisa full 100% seperti yang di buku, karena nanti kita nggak bisa pakai
kalau nggak salah nggak bisa pakai yang George Vega. Jadi kita pakai yang Catherine Camino yang 500 satu-satu pagar-pagar. Ya, saya sudah upload untuk exercise-nya itu sebentar sekali. Anda bisa jalankan. Ya. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan dulu?